Kelompok kami akan mempresentasikan tentang analisis dari permasalahan yang kami dapatkan pada sistem layanan informasi keuangan berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan. Sebagai pendahuluan, ekonomika publik itu merupakan cabang ilmu ekonomi yang berfokus pada peran pemerintah dalam perekonomian, terutama dalam alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, serta stabilisasi ekonomi. Salah satu aspek penting dalam ekonomika publik adalah regulasi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan melindungi kepentingan masyarakat. Slick sendiri itu merupakan sebuah sistem yang dikelola oleh OJK untuk mengumpulkan, menyimpan, serta menyajikan informasi riwayat kredit individu dan badan usaha. Lalu apa itu ekonomi publik? Ekonomi publik itu sebagai wujud peran pemerintah dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada intervensi pemerintah, misalkan kebijakan fiskal, ada pengaturan dan regulasi pasar, dan yang ketiga ada penyediaan barang dan jasa publik, misalkan pendidikan, kesehatan, keamanan, dan infrastruktur. Lalu selanjutnya akan dijelaskan tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, merupakan sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK dibentuk untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, dan mendukung perkembangan sektor keuangan agar berjalan dengan sehat dan transparan. OJK itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini mulai beroperasi pada 1 Januari 2013. Lalu yang berikutnya sistem layanan informasi keuangan. SLIK OJK adalah sebuah sistem informasi yang dirancang untuk mendukung pengawasan dan pengelolaan informasi di sektor keuangan di Indonesia. Diperkenalkan pada 1 Januari 2018, SLIK menggantikan sistem sebelumnya yang dikenal sebagai BI Checking. Salah satu fungsi utama dari SLIK OJK adalah untuk membantu lembaga keuangan dalam proses analisis kredit dengan akses ke data yang terintegrasi dan terkini mengenai riwayat pembayaran debitur. Bank dan lembaga pembayaran dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan cepat dalam memberikan kredit. Lalu, pengajuan layanan SLIK bertujuan untuk memperoleh pengalaman nyata dalam mengakses informasi keuangan yang dikelola oleh OJK serta menganalisis bagaimana data tersebut digunakan oleh berbagai pihak dalam sektor keuangan. Dari sini, kita dapat melihat bagaimana sistem ini bekerja dalam mendukung keputusan keuangan baik untuk individu maupun untuk badan usaha. Barang publik didefinisikan sebagai barang yang non-frivolous, artinya konsumsi oleh satu individu tidak mengurangi ketersediaan bagi individu lain, dan non-excludable, yang berarti sulit atau tidak mungkin untuk mencegah individu tertentu dari mengkonsumsi barang tersebut. Bahkan jika mereka tidak membayar. SLIK menunjukkan intervensi pemerintah yang esensial untuk menciptakan transparansi dan keadilan dalam pasar kredit. Untuk mengakses riwayat kredit calon peminjam secara akurat melalui SLIK mengurangi asimetri informasi dan meminimalkan risiko gagal bayar. Manfaat dari sistem ini tidak hanya dirasakan oleh pemberi pinjaman, tetapi juga oleh masyarakat karena berkontribusi pada alokasi kredit yang lebih efisien dan mengurangi kemungkinan krisis keuangan. SLIK hadir sebagai mekanisme regulasi dan penyedia informasi, membantu menciptakan keadilan dan efisiensi dalam alokasi kredit, sekaligus melindungi konsumen dari praktik pinjaman yang tidak bertanggung jawab dan lembaga keuangan dari risiko kredit yang berlebihan. Dengan demikian, keberadaan SLIK bukan hanya sekadar layanan teknis, melainkan sebuah instrumen kebijakan publik yang esensial dalam menopang stabilitas sektor keuangan. Oke, sekarang kita mulai masuk ke contoh kasus. Dalam interview singkat kelompok kami waktu kunjungan ke JK, yang pertama yaitu kuota pengajuan SLIK yang diajukan secara online hanya terbatas pada 2000 NIK setiap harinya. Itu untuk seluruh Indonesia, jadi banyak yang keberatan. Lalu yang kedua, pihak OJK yang mengurus SLIK mengatakan jika ada sangat banyak masyarakat yang datang mengecek SLIK dan ternyata
NIK mereka itu digunakan platform pinjaman online legal maupun ilegal, atau mereka itu merasa tidak melakukan hal tersebut. Jadi ada sesuatu yang bocoran data gitu. Kemudian kasus yang pertama yaitu sistem iDebtku OJK yang seharusnya memfasilitasi pengecekan riwayat kredit secara mandiri itu dikeluhkan oleh masyarakat karena menyebabkan antrean daring yang selalu habis dalam hitungan menit atau bahkan detik. Jadi keterbatasan ini tuh diperparah dengan minimnya jangkauan kantor fisik OJK di seluruh Indonesia dengan hanya 6 kantor regional dan 29 kantor daerah. Masyarakat yang tinggal di luar pusat-pusat kota itu kesulitan untuk mengakses layanan SLIK secara luring. Baik, di sini saya akan menjelaskan kasus yang kedua, penyalahgunaan NIK dan data pribadi masyarakat untuk pengajuan pinjol tanpa sepengetahuan pemilik data. Petugas OJK sendiri mengakui banyaknya laporan dari masyarakat yang datang mengecek SLIK dan ternyata NIK mereka terdaftar pinjol. Dampaknya tidak hanya pada korban yang harus menghadapi proses pengaduan yang rumit dan membersihkan nama mereka, tetapi juga pada integritas SLIK sebagai database informasi kredit yang akurat. Jika data di SLIK tercemari oleh pinjaman fiktif, maka kepercayaan terhadap validasi sistem dan menurun dan ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap industri finance dan memperburuk citra sektor keuangan digital. Rekomendasi kebijakan yang pertama, peningkatan kapasitas infrastruktur digital dan memperluas titik akses SLIK. OJK perlu segera menginvestasikan sumber daya yang signifikan untuk meningkatkan kapasitas server, bandwidth, dan sistem antrean daring iDebtku. Yang kedua, OJK harus merevisi dan memperketat peraturan OJK atau POJK terkait Know Your Customer untuk menyelenggarakan pinjol, mewajibkan pengguna teknologi memverifikasi identitas yang lebih canggih dan berlapis seperti verifikasi biometrik yang terintegrasi dengan basis data kependudukan atau Dukcapil dan pengenalan wajah atau face recognition yang akurat. Rekomendasi ketiga adalah peningkatan koordinasi antar lembaga dan penegakan hukum yang tegas. OJK Satgas Waspada Investasi atau SWI, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, dan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri harus membentuk gugus tugas khusus yang lebih terintegrasi untuk secara proaktif memantau, mengidentifikasi, dan menindak tegas platform pinjaman online ilegal serta pelaku penyalahgunaan data. Keempat, kampanye literasi digital dan keuangan yang masif dan berkelanjutan yang sangat penting. Kelima, terakhir, perlu dipertimbangkan pengembangan mekanisme jaminan dan perlindungan bagi korban penyalahgunaan data. Meski pencegahan adalah yang utama, perlu ada sistem yang memastikan bahwa korban yang data pribadinya disalahgunakan untuk pinjaman fiktif tidak menanggung beban finansial atau merusak reputasi kredit mereka di SLIK secara permanen. Sekian dan terima kasih.